Halo sahabat segangga, Bang Don menyapa dengan hati tulus buat para ladies atau pemirsa yang baru gabung. Silahkan duduk manis untuk menyimak alur cerita Gangga yang semakin pagujut dan pabaliut alias rumit. Bang Don ingetin jangan lupa ngemil dan bahagia untuk hidup ini. Buat yang belum subscribe silahkan pijit tombol merah like dan komennya, juga nyalakan lonceng notifikasinya biar mengadu sampai gaduh. Mari kita gaskan. Saat itu seperti biasa Niru belum mengetahui tragedi besar di rumahnya. Dia masuk ke kamar dan melihat Sagar sedang tidur di ruang kerjanya. Niru keluar lagi dan seketika Madvi datang membawakan secangkir kopi hideng kapal api untuknya. Seleranya sama dengan Bang Don. Niru menanyai Madvi tentang hal itu. Madvi berbohong dengan berkata mungkin dia lelah soalnya Sagar kerja hingga larut malam nepi ka Janari. Niru tidak percaya begitu saja. Aku tahu pasti ada sesuatu yang lain. Aku tahu dia menikahi Janvi bukan karena ketulusan yang hakiki, tapi karena marah dan terburu-buru. Dan tidak akan mudah baginya untuk menjalani hubungan itu. Aku sudah bilang padamu malam itu, semua gara-gara aku. Seharusnya aku tidak memisahkan Sagar dari Gangga. Mungkin tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Madvi bertanya dengan heran, bagaimana kau bisa mulai menggunakan kata-kata itu? Kau selalu mengatakan sesuatu dengan penuh percaya diri. Niru berkata kalau aku tidak bisa melihat anak kita terpuruk seperti itu. Madvi meminta Niru agar mempercayainya bahwa aku tidak akan membiarkan hubungan anakku hancur dengan mudah. Aku tidak akan membiarkan dia mempermainkan perasaan wanita seperti Janvi. Aku harus melakukan sesuatu. Di sisi lain Gangga membeli surat kabar untuk mencari lowongan kerja. Pulkit menyebut Gangga telah kehilangan akal sehatnya. Gangga memberitahu Pulkit betapa susahnya mencari kerja. Magang sangat penting bagiku. Untuk membayar kontrak di rumahmu, aku harus bisa membuktikan diri. Pulkit mengangguk setuju. Madvi memanggil Gangga dan berkata, kau juga harus membuktikan hal yang lain juga. Aku telah membesarkanmu dengan sepenuh kasih sejak kau masih kecil. Kau juga harus membuktikan bahwa kau mampu membayar semua cinta yang kami berikan padamu. Bisakah kau melakukan itu? Gangga punya hutang ternyata. Pulkit menatap ibunya dengan heran. Hei, ada apa ini? Apa yang ibu inginkan hari ini? Madvi acuhkan lontaran kata Pulkit dan menanyai Gangga. Apakah kau bisa melakukan itu? Tanpa bertanya Gangga mengangguk. Baiklah, kalau ibu meminta aku membayar semua kebaikanmu kembali, jangan khawatir. Aku akan membayar setiap dan semua kebaikan yang kau berikan meski bayarannya sangat besar. Katakan padaku ibu, berapa dan apa harga cinta ibu yang kau berikan padaku? Madvi meminta agar Gangga ikut dengannya. Pulkit sekali lagi mengingatkan Gangga agar tidak jatuh dan terpengaruh oleh kata-kata siapapun. Mereka coba menjebakmu. Jaga dirimu baik-baik. Gangga mengangguk dan pergi bersama Madvi. Sagar terkejut melihat Gangga di ruang belajarnya. Melihat itu Gangga bertanya, apakah kau tidak gembira melihat aku? Keduanya lalu terlibat pembicaraan tentang apa segala sesuatu yang terjadi pada mereka akhir-akhir ini. Sagar menghampiri Gangga dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Bagaimana semua ini bisa terjadi pada kita? Sagar menyentuh Gangga tapi Gangga segera menepis tangannya dengan lembut. Sagar tersadar dan segera menarik Gangga. Maafkan aku. Aku tahu kau tidak suka sentuhanku. Padahal pengen. Kau sudah pernah bilang agar aku tidak menyentuhmu. Maafkan aku. Begitu besar jarak yang terentang antara kita sekarang. Kau telah merampas semua hak dariku. Lalu mengapa kau ada di sini sekarang? Gangga menunjukkan celengan mereka. Kita harus menghitungnya. Sagar segera membuka celengan itu dan meminta Gangga agar segera menghitungnya dan menyelesaikan masalah mereka hari ini juga. Gangga menyodorkan sebutir koin receh ke arah Sagar dan berkata, ini untuk hari ketika aku datang ke sini atas permintaanmu dan nenek mengizinkan aku tinggal. Sagar melakukan hal yang sama, dia mendorong satu koin ke arah Gangga sambil berkata, ini untuk bermain kriket denganku dan membiarkan aku menang. Keduanya terus berpikir dan mengingat masa-masa kecil mereka dan membagikan koin-koin secara merata antara keduanya. Sagar berkata, kita berdua telah saling melukai satu sama lain dengan sangat buruk. Tak ada yang kurang, baik aku ataupun dirimu. Kita bahkan tidak kehilangan setiap hitungan. Gangga menyangkal, kita belum impas. Kau masih punya satu koin ekstra. Aku datang untuk membuat perhitungan tentang itu saja. Sagar menyerahkan koinnya pada Gangga. Tapi Gangga menolak, ini bahkan tidak akan membuat kita impas. Sagar bertanya dengan heran, apa yang kau inginkan? Gangga bertanya, apakah kau bisa memberikan apa yang aku minta? Sagar mengangguk pasti, aku bisa memberikan hidupku padamu hanya dengan satu gerakan puitis bagimu. Lalu mengapa kau tanya? Gangga berkata kalau apa yang akan dimintanya lebih berharga daripada hidupnya, aku ingin kau memberikan semua hak pada Janvi sebagai layaknya seorang istri.
Sagar tertegun. Sekali lagi dong. Aku ingin kau memberikan semua hak pada Janvi sebagai layaknya seorang istri. Mendengar permintaan Gangga, Sagar tertegun. Dia menatap Gangga dengan tatapan tak percaya. Ini yang kau inginkan? Gangga mengangguk. Sagar menghampiri Gangga mengamatinya dan menggeleng. Tidak. Hatimu bohong. Kau tak menginginkan ini. Itulah mengapa kau bahkan tak mau menatap mataku. Gangga menghapus air matanya dan menoleh ke arah Sagar. Sekarang aku menatap matamu. Kau telah menikahi Janvi. Kau punya tanggung jawab terhadap dirinya. Jangan membuat dunia menyalahkan aku karena hubunganmu. Jangan biarkan dunia mengejekku. Terimalah Janvi dengan sepenuh hati. Berikan dan penuhi semua haknya. Please. Demi aku, Sagar menyahut dengan mata berkaca-kaca. Sagar bisa melakukan apapun untukmu. Aku bahkan tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun untuk menghancurkan hidupku. Aku tahu mengapa kau mengatakan ini padaku. Aku akan menghancurkan hidupku sendiri jika harus. Tapi jangan marah. Aku telah menerima Janvi sebagai istriku sekarang. Apakah kau sekarang senang? Kita impas sekarang. Gangga mengambil bagiannya. Sagar menatapnya dengan tatapan terluka amat dalam sedalam lautan India. Gangga mengucapkan terima kasih pada Sagar lalu pergi meninggalkannya dengan kepedihan hakiki. Sagar balas mengucapkan terima kasih pada Gangga dengan hati lebur hancur berkeping-keping. Thank you Gangga. Cinta ini membunuhku. Kau telah membunuhku dari dalam. Hari ini detik ini napasmu itu lebih pahit dari empedu. Terima kasih. Begitu tiba di luar, Gangga segera memanggil Madvi. Keduanya berdiri di perbatasan oleh tali. Madvi menatap Gangga dengan rasa ingin tahu. Gangga berkata, Ibu, aku telah melakukan apa yang kau minta dariku. Kau telah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Aku mulai menganggap dirimu sebagai ibuku. Aku telah membalasmu hari ini. Gangga menunjukkan koin di tangannya pada Madvi. Madvi terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tanpa berkata apa-apa lagi, Gangga beranjak pergi meninggalkan Madvi. Sagar terus menatap koin bagiannya dan memikirkan kata-kata Gangga. Kau ternyata sangat teliti dalam membuat perhitungan. Sagar lalu keluar dan pergi ke atas. Madvi melihat itu dan bergumam, aku heran, apa sebenarnya yang telah terjadi pada Sagar. Sagar datang ke kamarnya dan mendudukkan Janvi di tepi tempat tidur. Lalu dia berkata, aku datang padamu. Apakah kau senang sekarang? Janvi coba mengatakan sesuatu, tapi Sagar tidak membiarkan dia bicara. Kata Sagar lagi, dia mengejarku. Dia ingin menjebakku demi uang dan kesenangan. Ini yang kau katakan tentang Gangga. Hari ini, dia telah memberiku hukuman yang sangat besar. Dia telah menarik dirinya jauh dariku. Dia telah menutup semua pintu. Janvi coba berdiri, tapi lagi-lagi Sagar menyuruhnya duduk. Lanjut Sagar, Gangga telah mengambil sumpah dariku. Aku harus menerima dirimu sebagai istriku dengan sepenuh hati dan memberikan semua hakmu. Sagar menarik tangan Janvi dan membawanya ke depan cermin. Lihat pada dirimu sendiri, Nyonya Janvi Sagar Chaturvedi. Kau sangat beruntung mendapatkan nama itu karena ayah menolak memberikannya pada Gangga. Kau beruntung memakai Mangalsutra atas namaku. Sindoor yang dipakai Gangga sejak kecil tapi tidak bisa mengklaimnya. Kau beruntung mempunyai semua itu. Aku telah memberikan semua hakmu kan? Ini yang kau inginkan bukan? Aku tidak pernah tahu kau begitu sangat menginginkan diriku hingga kau tak pernah memikirkan apa yang aku inginkan. Kau tidak berpikir untuk siapa jantungku berdetak. Aku sangat marah karena itu aku menikahimu. Aku akui, aku telah membuat kesalahan. Tapi setidaknya kau sadar sepenuhnya. Dan sekarang kau menyalahkan Gangga. Gangga selalu hebat. Dia telah melakukan hal hebat lainnya. Pertama dia mendonasikan aku pada ayahku dan sekarang dia memberikan aku padamu. Janvi menangis. Sagar menyuruhnya berbahagia, kau telah mengalahkan Gangga. Tapi sebenarnya, Gangga tidak pernah kalah. Aku yang kehilangan segalanya. Mulai sekarang dan seterusnya aku suamimu dan sebaliknya. Kau punya hak atas semua milikku.